Assalamualaikum Sobat Givari. Nah kebetulan tadi pagi tuh aku habis metik bayam di kebun aku. Nah bisa dilihat sendiri ya, hasilnya tuh besar-besar sekali, lebar-lebar, cantik banget deh pokoknya. Aku kepikiran mau buat satu resep yang bisa jadi ide cemilan sehari-hari buat di rumah nih teman-teman. Yaitu aku mau buat keripik bayam. Nah langsung aja yuk kita buat keripiknya. Untuk cara dan bahannya simak terus videonya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Nah, di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya, yaitu ada bawang putih, ada ketumbar, kemiri, kunyit, garam, dan juga nanti akan aku kasih kaldu bubuk. Sekarang bumbu-bumbu ini akan aku haluskan terlebih dahulu. Setelah itu aku akan siangin daun bayamnya. Di sini akan aku pisahkan antara batang bayamnya dengan daunnya. Aku akan ambil daunnya saja karena kan aku mau bikin keripik ya. Untuk batangnya kalau misalnya nanti mau digoreng juga itu juga bisa ya teman-teman ya. Nggak harus dibuang karena kan sayang juga kan ya. Tapi kali ini aku akan sisihkan. Nah setelah semuanya telah disisihkan lalu cuci bersih daun bayamnya. Setelah dicuci bersih, sekarang aku akan siapkan tepung beras sebanyak 185 gram. Lalu aku campurkan dengan tepung tapioka sebanyak 50 gram. Nanti akan kita larutkan dengan air secukupnya. Untuk proses pelarutannya itu sedikit demi sedikit aja ya teman-teman ya, menuangkan airnya. Kita akan ukur kekentalannya sesuai dengan selera. Jadi semakin kental larutannya itu akan semakin tebal pula lapisan tepung yang menutupi keripik bayamnya. Kalau aku pengen yang nggak terlalu tebal, jadi cukup tipis-tipis aja. Jadi sedikit aku buat agak encer. Oh ya, jangan lupa campurkan dengan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Aduk merata dengan tepungnya. Nah, kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Dan untuk proses kekentalan tepungnya aku buat seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau agak lebih kental juga boleh. Jangan lupa untuk menambahkan kaldu ayamnya. Sini aku tambahkan sekitar 7 gram kaldu ayamnya. Aku aduk-aduk. Nah jika dirasa sudah enak barulah kita masuk untuk proses penggorengan keripik bayamnya. Di sini aku sudah panaskan minyak gorengnya. Setelah minyaknya dirasa sudah cukup panas, lalu kita ceburkan daun bayamnya ke dalam adonan satu persatu ya teman-teman ya. Pastikan untuk daun bayamnya itu posisinya kita lebarkan seperti ini. Jika sudah tertutupi semua, lalu kita masukkan ke dalam minyak panasnya. Lalu kita lakukan hal sama untuk daun bayam lainnya. Kita goreng hingga agak sedikit kecoklatan. Jika warnanya sudah seperti ini sudah bisa kita balik ya teman-teman ya. Aku akan goreng sedikit lagi, sebentar lagi, lalu aku angkat. Kalau untuk menggoreng keripik bayam seperti ini tuh nggak perlu waktu yang terlalu lama ya, nggak sampai 5 menit dia tuh juga udah bisa garing. Karena kan pakai tepung beras ya. Nah setelah dirasa sudah cukup garing, lalu kita angkat. Dan kita lakukan proses penggorengan yang sama untuk bayam lainnya. Oh ya, ada satu tips nih ya teman-teman ya. Jika kita sudah mengangkat bayamnya ini, itu kan pastinya dia akan menyerap banyak minyak ya. Nah makanya kita posisi untuk peletakannya harus kita susun sebisa mungkin, kita susun secara vertikal. Jadi tuh supaya dianya minyaknya itu bisa cepat turun, jadi nggak terlalu banyak yang menyerap minyak. Nah ini dia nih keripik bayam yang sudah matang, sudah aku susun di wadah seperti ini. Ini aku susun searah secara vertikal, jadi nanti sisa-sisa minyaknya itu bisa segera turun. Sebenarnya kalau misalnya pengen minyaknya lebih sedikit, nggak terlalu banyak, itu bisa kita oven lagi teman-teman. Kita oven, posisi saat kita mengoven sebisa mungkin juga sama ya seperti kita susun di wadah, kita susun secara berdiri. Kita ovennya sebentar aja, sekitar 5-10 menit dengan suhu sekitar 180 derajat. Nanti tuh
hasilnya itu minyaknya itu akan banyak yang turun teman-teman. Jadi hasil keripiknya kita juga itu nggak terlalu banyak menyerap minyak. Nah ini kebetulan karena sudah terlalu malam, jadinya aku agak males untuk mengoven. Jadi cukup aku goreng seperti ini aja dan aku tiriskan secara manual. Nah ini bisa dilihat hasilnya super garing loh teman-teman, rasanya itu juga enak banget. Nah sekarang aku akan kasih ke orang rumah supaya bisa mencoba. Oke deh, sekian dulu ya videonya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.